Ya, Pak Okta ya. Oke, terima kasih. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kurikulum merdeka dalam hal perangkat ngajar, kita tuh bikinnya bebas, asalkan sesuai capaian pembelajaran. Itu nanti kita turunkan menjadi modul ajar. Nah, untuk contohnya itu tadi saya sudah nge-share ke Pak Oktana ya. Itu tadi yang saya share ke jenengan, di-share ke mahasiswa atau buat jenengan sendiri? Oh, izin. Ya, mohon izin. Untuk referensi ya, Bapak Okta ya. Ya, buat referensi ini, Pak Ardian. Ini kan Ya, eh, punyanya Pak Ardian yang membuat gitu ya. Misalnya saya share ke SMP mahasiswa juga ya. kasih Pak Ardian sudah capek-capek membuatnya, kemudian Oh, iya saya ya, share gitu siap. ya. Jadi mungkin buat referensi saja. Jadi ini ya, saya menjelaskan intinya gitu ya, Pak Okta ya. Modul ajarnya tuh intinya ada apa gitu loh. Nah, jadi untuk ini suara saya masuk ya. Masuk, masuk. Nggih, Pak. Betul. Ya. Tadi saya lupa nggak open mic. Oke, oke. Jadi untuk modul ajar itu kalau adik-adik mahasiswa semua pernah bikin RPP, itu mirip. Yang pertama jadi ada identitas, kemudian ada informasi modul, kegiatan inti sama lampiran. Untuk identitas itu artinya modul ini dibuat untuk kelas berapa, jumlah siswanya berapa, kemudian eh, modul, oh ini ya, dilihatkan ya, jadi referensi. Ini adalah namanya informasi awalnya. Ada cover, kemudian ke bawah Pak Oktana, mungkin ini covernya, kemudian daftar isi termasuk ini ya, identitas. Baru nanti kita masuk bagian 2 namanya identitas modul. Nah itu contohnya agak banyak ya. Ada identitas, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, serta nanti di situ ada sarana prasarana dan media yang kalian gunakan. Mirip dengan komponen RPP bagian atas diri. Identitas RPP itu mirip, cuma ini lebih kompleks. Terus nanti yang kedua ada komponen inti itu menjelaskan tujuan pembelajarannya sama kegiatan. Yang paling penting dua komponen itu. Tujuan pembelajarannya untuk belajar apa toh itu. Ini Pancasila sebagai dasar negara ya. Nanti langsung ke asesmen. Kalian membuat ujian untuk anak-anak didiknya pakai apa? Kalau saya di sini pakai LKPD sama tes pilihan ganda sumatif seperti itu. Terus kemudian pertanyaan pemantik sama pemahaman bermakna itu istilahnya kalau kalian bikin makalah rumusan masalah sama manfaat dari makalah itu apa. Tapi ini sebagai modul pembelajaran. Jadi anak-anak bisa menjawab apa kalau belajar modul ini, ilmu barunya apa seperti itu. Itu ibaratnya rumusan masalah. Itu tujuan, hampir mirip dengan tujuan. Nah ini kegiatan inti. Kalau micro teaching satu pertemuan gitu, Pak Okta gitu. Oke, satu pertemuan 15 menit. Ya, 15 menit. Nanti silahkan adik-adik semua pasti sudah pintar semua. Sudah belajar berapa semester ini, Pak Okta mohon izin. Semester 4 ini, Pak Ardian. Semester 4 dari sudah 2 tahun kenalan dengan RPP, kenalan dengan perangkat pembelajaran. Pasti bisalah menyikat waktu dari 40 menit jadi 15 menit. Nanti tinggal dikurang-kurangi saja eh, kegiatan-kegiatannya seperti waktu literasinya, kemudian nanti tugas kelompoknya bisa dipersingkat gitu. Ini komponen ketiga ya, komponen inti namanya. Baru nanti ketika turun kita ketemu lampiran. Lampirannya itu minimal ya ada 5 sih kalau istilahnya pengen nilainya bagus. Saya sebagai guru itu juga
ini ya dinilai sama pengawas, bukan kepala sekolah tapi langsung ke pengawas itu ada 5. LKPD, kemudian nanti ada instrumen tes, pilihan gandanya, kemudian nanti ada bacaan, itu 5 yang wajib. Untuk pilihan ganda itu bikin 5 juga sudah cukup kalau untuk satu pertemuan ya. Yang penting nanti satu modul full dari satu bab itu minimal 20 soal. Kalau 4 pertemuan kan sekali pertemuan 5 itu bisa. Sampai ketemu nanti di daftar pustaka. Sebelum daftar pustaka ada carium atau istilah-istilah khusus dalam Asing PKN gitu yang ya. mungkin anak didik kita belum tahu gitu. Ya, ya. Itu aja Pak Istilah-istilah Uta. asing yang itu ya. Iya, Pripun, itu Pak? aja Pak Uta. Mohon izin agak lamain tadi ngomongnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Gitu. Baik, Terima terima kasih. kasih Pak Ardian. Oke. Sama-sama. Makasih ilmunya ini Pak Ardian. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Pak Ardian atau tidak? Monggo silahkan. Mumpung ada narasumber yang ini loh, yang kompeten ini. Silahkan, apabila ada yang mau ditanyakan. Ada atau tidak? Wah, ini teman-teman mahasiswa malu-malu nih. Andre, mau tanya Andre. Halo, Andre. Kalau teman-teman mahasiswa belum ada yang bertanya, saya izin bertanya ini Pak Ardian. Oh siap Bapak Uta. Saya jawab. Pak, ini kan ada 5 komponen ya, ada literasi, communication, collaboration, sampai kreatif ini ya. Sampai kreatif. Ini Betul. berarti komponen komponen wajib yang ada di kurikulum Merdeka ini, Mas, Pak Ardian. Ini sebetulnya mengacu pada pembelajaran abad 21. Ya, Kalau iya di betul. kurikulum 4C. Merdeka, yang penting nanti ada literasinya sama komunikasinya. Itu yang paling penting. Jadi anak diminta untuk aktif. Kita memberikan fasilitas bahan bacaan, diminta untuk membaca, atau kita berikan fasilitas awal berupa video, diminta menyimak literasi visual. Setelah itu, yang paling penting adalah mereka bisa mengkomunikasikan apa yang mereka sudah dapatkan. Itu yang paling penting 2 hal ini. Itu yang paling wajib. Cuman kalau dalam kaitannya dinilai sama pengawas, itu lebih baik 4C ini semua dimunculkan. Karena dalam membuat modul ini kan, kalau sudah jadi guru nanti harapannya kan ini ya Bapak Uta, mendapatkan reward dari pemerintah Ya, berupa guru penggerak gitu, itu paling bagus 5-5 muncul. Tapi kalau apa namanya, minimalnya yang muncul adalah literasi dan komunikasi. Itu yang paling inti, yang tidak boleh terlewatkan. Kurang lebih seperti itu. baik. Terima kasih Pak Ardian atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, gini Pak, ini kan apa namanya, perangkat pembelajarannya itu apa, rancangan pembelajarannya itu ya, kayak RPP-nya Iya, kalau di kurikulum 13 lah. Terus betul. yang menjadi pertanyaan teman-teman mungkin ya, karena waktu itu kita ada pelatihan dari LPP itu, dari Bu Seli waktu itu, di micro teaching yang sebelumnya di angkatan 2021 itu dijelaskan bahwa dalam praktek pembelajaran di micro teaching menggunakan kurikulum Merdeka itu dalam satu kelompok atau di dalam satu kelas itu dibagi menjadi 2. Ada kelas yang unggul, bukan kelas unggul, ada kelompok di dalam satu kelas itu ada nanti diberi pertanyaan atau diberi apa namanya, diberi pertanyaan untuk mengklasifikasi gitu loh, mengklasifikasi si peserta didik ini. Iya, Ada peserta didik yang sudah bisa, belum bisa, dan sangat belum bisa gitu. Terus diklarifikasi itu yang sudah bisa itu nanti disuruh belajar mandiri, kemudian yang kurang bisa dan sangat-sangat belum bisa itu nanti ditreatment oleh si gurunya. Kalau sebenarnya
kurikulum Merdeka dalam pelaksanaannya itu bagaimana sih, Pak? Kalau di sekolah yang Pak Oke, Ardian lakukan, laksanakan. terima kasih Bapak Oktana. Itu yang dibicarakan atau yang dijelaskan sama Bu Seli itu namanya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu nanti ada dua macam. Yang satu dari daya tangkap siswa, nanti ada siswa yang sudah oke, standar, sama mohon izin di bawah Oh, iya. standar penguasaannya. Nanti Iya. ada klasifikasi kedua, Bapak Oktana dan rekan-rekan mahasiswa semua. Ada namanya gaya belajar, namanya gaya belajar visual, kemudian ada gaya belajar auditory atau menggunakan suara dan gaya belajar kinestetik. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi ini bisa diterapkan apabila si guru ini sudah mahir dalam pemahaman kurikulum merdeka. Kuncinya di situ. Nanti untuk pembedaan ini ada semacam perangkat lagi Bapak Oktana dan rekan-rekan semua, namanya itu perangkat asesmen awal. Nah, perangkat asesmen awal ini biasanya dibentuk oleh tim kurikulum merdeka dari sekolah. Bentuknya seperti apa nanti didiskusikan dulu, bagaimana cara memetakan siswa yang sudah mahir, yang standar sama yang di bawah itu ada formulasinya. Itu cara yang paling mudah. Nanti sebelum di kegiatan, di kolom kegiatan inti itu sebelum mulai mengajar di pertemuan pertama, itu nanti ada namanya eh, pretest. Ada namanya Ya, pretest Bapak Okta. Ya, ya. itu pretest sebelum kalau di sekolah itu minggu pertama setelah ospek itu ada pretest. Jadi nanti guru memetakan. Nah, kemudian nanti pada praktek lapangannya adalah kan di situ ada literasi ya tadi yang pertama. Nah, itu kita sebagai guru literasinya itu membuat macam-macam. Ada yang video, ada yang berbentuk teks, ada yang berbentuk komik mungkin itu nanti untuk dikasih anak sesuai dengan kebutuhannya. Yang sudah mahir mungkin suruh nonton video sendiri. Yang belum mahir nanti kita bisa menjelaskan lewat ceramah, kita kelompokkan siswa itu menjadi beberapa kelompok dulu gitu. Nah, tapi kalau di lapangan itu kadang mohon izin ya Bapak Okta ini sedikit kejujuran itu jarang digunakan. Itu jarang dipakai karena menyita banyak waktu jadi rata-rata guru itu mengajarnya hanya membedakan bahan literasinya saja seperti itu. Oh, begitu saja. Iya. Oke, oke. Tapi itu bagus kalau bisa diterapkan itu nanti angka kredit gurunya langsung naik tinggi. Naik ya. Tapi pemahaman kurikulum merdeka itu harus sudah apa ya intermediate lah istilahnya kayak gitu. Oke, oke. Soalnya menjadi dilematis kemarin ketika kita pelaksanaan micro teaching, tapi bagaimana nih cara pelaksanaan kurikulum merdeka? Karena kita baru pertama kali, kemudian baru ada apa namanya, baru ada pelatihan gitu ya, kemudian menyampaikan ke Iya. mahasiswanya itu kan agak susah ya, karena belum diajari di ini ya, di mata kuliah apa sih biasanya itu? Di mata kuliah lainnya gitu, Ini bukan di mikro, tiba-tiba sebelum langsung di mikro, langsung disuruh melaksanakan seperti itu gitu kan. Kan ada dua ya model pembelajaran yang berbeda dan lain sebagainya, itu yang kemarin betul. sempat diterapkan sama teman-teman angkatan 2021 sehingga ada kebingungan kemarin ketika melaksanakan pembelajaran karena harus mengelompokkan si peserta didiknya dan lain sebagainya. Kemudian medianya harus ada dua nih, ada yang buat kelas siswa yang unggul sama yang belum unggul gitu kan. Itu Betul. agak kesulitan di kurikulum merdekanya kemarin seperti itu. Nah, itu pelaksanaannya Kalau betul kayak gitu ya. Gimana Pak? ya itu betul. Ini tambahan sedikit Bapak Okta dan rekan-rekan. Kalau mau mengambil jalan tengah, ini kan mohon izin ya,
istilahnya baru mempelajari kurikulum merdeka, itu enaknya kita membuat pretest dulu di awal, Iya. kemudian kita bagikan ke calon peserta didik kita, baru kita kelompokkan. Itu cara untuk memetakannya paling mudah pakai kuesioner. Kuncinya di situ. Nah, kalau waktu pelaksanaannya 15 menit, kuesionernya mungkin bisa dibagi sebelum pelaksanaan. Anggap saja sebelum eh, sebelum kita micro teaching itu sebelumnya sudah ada pertemuan pretestnya. Dianggap seperti itu. Itu Ya. mungkin versi saya Di loh Bapak setting Lurah. seperti itu gitu ya. Oh, Iya, betul. iya, iya, Sebenarnya bisa seperti itu untuk di setting seperti itu. Apalagi besok pas ujian itu kan menggunakan kurikulum merdeka gitu ya. Jadi iya, teman-teman kasihan juga ketika tidak ada setting-setting seperti itu. Makanya tadi saya jelaskan ke teman-teman mahasiswa bahwa besok kalian itu saling membantu, jangan saling menjatuhkan karena besok pas ujian ada setting-setting yang perlu di set gitu ya, perlu perlu dipersiapkan supaya ujiannya berhasil bisa berjalan dengan lancar. iya, Apa betul. yang sudah disampaikan Pak Ardian itu sangat betul ya. Nanti ketika nanti ujian menggunakan kurikulum merdeka, di set saja pura-puranya teman-teman sudah melaksanakan pretest, kemudian apa namanya, kemudian nanti diklasifikasikan, kemudian dilaksanakan eh, pembelajarannya sesuai dengan kurikulum merdeka dan aturan-aturan yang sesuai dengan kurikulum merdeka seperti itu. Ini minta tolong dong teman-teman yang bisa on cam, untuk on cam ini kasihan Pak Ardian, kita mengundang tamu tapi tamunya kita diamkan, dicuekin nih. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan kepada Pak Ardian, monggo silahkan. Andre tadi kayaknya mau bertanya itu. Nggak Enggak, ada suaranya, Andre. Novi, Firly, Andre, semuanya ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tanya lagi nih Pak Ardian. Ini kan Oke, modul ajarnya itu ya, modul iya, kurikulum merdekanya. betul. Itu kan eh, dalam bentuk yang sederhana itu ya Pak Ardian ya. Kalau Iya, betul. dari kami itu kan biasanya Pak Ardian kan ahlinya ini desain gitu ya. Nah, Betul. apakah itu Iya, template insya Allah, insya Allah. template Iya, wajib betul-betul dari serius ini. pemerintah seperti itu atau memang boleh ada improvisasi desain di modul ajarnya, ada layouting dan lain sebagainya atau bagaimana? Justru angka kreditnya jadi guru besok lebih bagus kalau visualisasinya lebih diunggulkan Bapak Oka. Nah, itu kenapa saya tadi kirimnya yang format standar dari sekolah saya karena di sekolah saya itu mohon izin Bapak Ibu gurunya belum bisa upgrading visual, sementara dari pengawas diminta untuk membuat apa ya layout yang standar. Jadi semua guru sama. Kalau improve visual semua. Apabila standar standar semua. Begitu Bapak Oktana. Jadi memang saya buat mirip seperti itu. Nah, mungkin untuk contoh yang ada improve visual itu nanti saya tadi nge-sharekan jenengan yang modul P5. Nah, itu sudah ada cover Oke. visualnya. Nggih. Saya coba Cuma share screen improvisasi ya yang sedikit. itu ya. Nggih, monggo. Mohon izin ini. Nanti Siap, siap. ini mohon izin teman-teman mahasiswa, filenya tidak kami sebarkan ya karena ini buat referensi saja. Nanti kalau ada yang mau tanyakan ya tanya, kita pelajari diskusi bersama. Karena kalau ini di-share, kasihan Pak Ardian sudah capek-capek membuatnya, teman-teman tinggal melihat dan mengkopinya itu kan tidak baik. Ini yang Jadi judulnya apa Pak Ardian? Adanya suara PPT. demokrasi yang atasnya Ya, PowerPoint yang editable gitu. siap. Ada kata editable-nya. Oh, siap. Itu covernya sudah ini visual, improve-nya baru di situ. Oh, siap, siap. Saya coba share ya. Kurang lebih sedikit seperti itu untuk visual. Oh, ini ya. Ini eh, Nah,
harusnya manggilnya bukan Pak Ardian ini. Ini Ustadz Ardian Apa ini. itu? Wah, belum ini, belum bangun Pak juga Ustadz. sebetulnya. Tapi itu dalamnya Kalau masih teman, ya, masih kosongan. Tapi covernya udah visual itu. nah, untuk Kayak teman-teman gitu yang lebih belum bagus. mengenal Pak Ardian itu yang ini nih. Nah, yang ini. Mungkin teman-teman sudah pernah bertemu sama Pak Ardian ketika Pak Ardian itu menjadi juri di kegiatan Project Independent, Project Citizen. Sit. Jadi juri Ya. Project Citizen, terus Pak Ardian itu main ke PKN itu ya, yang waktu itu ada media Project Citizen yang dibawa ke PKN. Nah, ini Pak Ardian yang itu. Mungkin Mas Andre atau Mbak Firly yang waktu itu ketemu sama Pak Ardian. Ini Untuk contohnya Bapak covernya, Okta. untuk covernya itu hanya covernya. Kalau dalamnya layouting seperti dibuat buku formal itu boleh atau tidak? Atau Boleh, boleh. harus boleh ya? Sangat boleh sekali. Berarti kalau di sekolah itu ini Pak, tidak boleh ada guru yang menonjol yang bisa layout kemudian modul ajarnya di layout sesuai dengan kemampuan guru tersebut itu tidak diperkenankan. Itu sekali lagi mengikuti aturan dari sekolah Santai. Bapak Oktana. Karena apa ya, Oh, iya. pengawas itu pengennya satu sekolah itu kadang ini, satu satu konsep seperti itu. Jadi Siap, siap. kadang kita harus mengikuti seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Ardian atas ilmunya. Ayo teman-teman, ngomong ada ini loh narasumber yang luar biasa. Eman-eman nek nggak bertanya itu loh. Ini mengganggu Tapi waktunya kalau Pak Ardian nggak nih malam-malam. saya sedang ini free menikmati masa setelah supervisi. Jadi saya habis Wah, alhamdulillah. dinilai oleh pengawas kebetulan 3 hari kemarin. Jadi sekarang ini waktunya untuk santai-santai dulu sampai awal puasa itu istilahnya apa ya, self reward lah seperti itu. Jadi Saat tidak banyak santai-santai malah kegiatan. ikut ikut ngezoom ini Pak Ardian. Mohon maaf ya mengganggu waktunya ini. Waktu Nah, istirahat justru santai-santainya. berterima kasih karena menyambung silaturahmi dengan rekan-rekan semuanya juga, dengan Bapak Oktana juga, rekan seperjuangan. Ya, 4 tahun ya Bapak Okta kita di Ya, 4 tahun. UPY. Ya, 4 tahun di UPY Mungkin bareng-bareng itu ya. mungkin kalau sekarang baru mahasiswa bisa 3,5 tahun. Kalau dulu kan belum ada loh Belum, programnya. belum boleh. Mm-mm. Apalagi Hmm, kita COVID itu Pak. Ganti judul. betul. Monggo teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oh, ada yang mau bertanya, Pak Ardian sudah punya istri belum ya? Waduh, parah ini. Novi, Wah, Novi. itu Tahu saya batin di Anda. luar konteks itu, di luar konteks. Itu kelihatan dari matanya Novi sama Firly, Pak Ardian sudah punya istri belum gitu ya. Aduh, ya Allah. Mahasiswa saya kayak gitu ya, Pak. Parah ini. Pak Masih Ardian muda kebetulan Bapak Okta. Ya, masih, seperti itulah. Ya. Pak Ardian dan saya kebetulan masih lajang gitu ya. Mungkin teman-teman punya saudara yang satu angkatan dengan saya atau Pak Ardian bisa dikenalkan ke saya atau ke Pak Ardian itu. eh Mungkin itu saja nggih Pak Ardian malam ini. Atau mungkin Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi ke saya atau Pak Ardian, monggo silahkan. Belum, sudah capek ya, sudah malam ya. Oke Pak Ardian, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau mampir bergabung di Room Zoom ini untuk membekali anak-anak saya ini Pak Ardian, karena ini PA-nya saya kebetulan dan menjadi DPL micro teaching adalah saya. Jadi saya anggap ini anak-anak saya gitu. Walaupun saya belum punya istri tapi saya sudah punya oh anak ya ini. ya, iya Jadi siap siap. saya terima kasih banyak sudah mau bergabung, sudah memberikan pembekalan ke anak-anak saya, memberikan ilmunya yang luar biasa ya. Karena ilmu ini nih mahal ini teman-teman. Eh, Ilmu yang disampaikan Pak Ardian itu mahal karena teman-teman tidak diperoleh di mana-mana nih. Ketika perkuliahan juga tidak dapat, di kurikulum buku teks juga kemarin tidak dapat toh mata kuliah materi ini. Jadi ilmu yang sangat mahal yang diberikan oleh Pak Ardian. Jadi
Saya ucapkan terima kasih banyak sudah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa ini. Mungkin itu saja pertemuan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih ke teman-teman mahasiswa yang sudah berkenan bergabung di room Zoom ini untuk pembekalan micro teaching ya. Karena sangat penting ya untuk pembekalan ini. Karena apabila tidak ada pembekalan ini, nanti teman-teman ketika maju plan itu ya di tanggal 19 itu nanti teman-teman bingung apa yang mau disampaikan gitu ya apabila tidak ada pembekalan ini. Nanti apabila masih ada yang kurang paham, kurang penjelasannya kurang, nanti bisa dikomunikasikan lagi dengan saya, mau bisa langsung ketemu di kampus atau bisa menggunakan Zoom meeting seperti ini. Mungkin itu saja kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillah Alamin. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada Pak Ardian sudah bergabung. Kita akhiri pertemuan malam hari ini. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih ya, teman-teman. Terima kasih Pak Ardian. Saya Ya, izin sama-sama. end meeting Makasih, Zoom-nya Pak ya. Ardia. Ya, sama-sama.